Teman-teman yang terkasih, bukti kasih yang sempurna yang kita ketahui ada dalam diri Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus mengalir pengajaran kasih yang dapat diterapkan satu dengan yang lain sesama manusia di bumi ini. Masalahnya bagi kita adalah ternyata pengajaran Kristus sedap didengar namun sulit untuk diterapkan. Bukan hanya bagi orang-orang lain di luar sana, tapi mengasihi saudara kita sesama Kristen dan mengasihi saudara kita dalam keluarga itu adalah hal yang cukup sulit dan cukup membutuhkan iman percaya yang kuat supaya kita boleh sungguh-sungguh saling mengasihi. Mengapa ini bukan firman yang cukup gampang? Sebab kasih bukan hanya sekedar perkataan, namun kasih ada perbuatan. Di dalam kita mengasihi, bukan hanya ada hal-hal yang kita sukai, bukan hanya untuk orang-orang yang menyukai kita, namun kasih adalah kasih jika kita bisa menerima orang lain yang tidak menerima kita. Kita mengasihi orang lain yang tidak mengasihi kita. Kita mencintai orang lain yang tidak mencintai kita. Seperti yang kita ingat, di dalam firman-Nya, Ia mengatakan, demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yang dimaksudkan adalah bukan harus rela mati, namun perbuatan yang sesungguhnya adalah kerelaan untuk berbagi perhatian, waktu, dan kasih sayang bagi sesama kita. Terlebih-lebih saudara-saudari, kakak, abang kita, dan adik kita sendiri. Sebagaimana Yesus juga menegaskan secara prinsip, Dia berkata, barang siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap diam di dalam dirinya? Artinya bahwa kasih dapat dinyatakan dalam hal-hal yang lebih nyata dan bukan hanya abstrak sekedar kata-kata. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana kasih kita terhadap sesama kita, bagaimana relasi kita saling mengasihi dengan saudara-saudari kita, dengan kakak, abang, dan adik kita sendiri, bagaimana kita mampu mengasihi mereka, memberikan hidup kita, perhatian, waktu, dan kasih sayang kita bagi mereka, bagi orang lain, bagi saudara-saudari kita sendiri. Kita renungkan firman ini. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita mulai saat teduh kita. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Allah sangat menentang orang yang membenci saudaranya. Sebagaimana Ia menentang Kain karena membunuh adiknya Habel, karena kasih harus terus dinyatakan, terlebih lagi kepada saudara-saudari tersendiri. Bagi Allah, orang yang membenci saudaranya adalah orang yang membunuh manusia. Karena itulah yang terjadi antara Kain dan Habel, padahal keduanya adalah saudara sekandung. Allah menghendaki kasih yang mengikat semua sendi-sendi hidup manusia satu dengan yang lain. Seperti kasih Allah melalui Yesus Kristus yang dinyatakan bagi kita, bagi seluruh umat manusia dan dunia ini.